Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Reputra bersama teman-teman saya Okta Riyadi, Ram Rajendra dan juga Mario Arai. Di sini saya dan bersama teman-teman saya akan menjelaskan dan menuaikan pendapat masing-masing mengenai yang berkaitan dengan efek dan dampak pendidikan di era pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kami dari kelas 1951 KPIB 2019, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Di sini juga merupakan memenuhi mata kuliah komunikasi massa bersama dosen pengampu Ibu Asri Wahyudi Ridi MM. Oke, sebelum ke pembahasannya, mari kita dengarkan, pahami, dan baca, bahkan catat bila ini penting bagi kalian semua. Oke, langsung saja kita pembahasannya. Mari kita dengarkan. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktariani dengan NIM 1920501039 dari kelas KPIB 1951. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memberikan pendapat mengenai efek dan dampak pendidikan di era COVID yang semakin luas di berbagai negara. Bagi kedua orang tua, untuk membimbing anaknya belajar sangatlah tidak mudah. Sebagai orang tua harus bisa mengerti kondisi anaknya, sudah siap atau tidak untuk belajar, dikarenakan kebanyakan anak-anak yang di rumah tidak ingin belajar bersama orang tuanya. Di sini saya akan berbagi tips untuk mendampingi anak di rumah. Yang pertama, mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Kedua, menguasai perangkat teknologi yang digunakan. Ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Keempat, mengajarkan anak dengan ilmu, bukan cara menghafal. Kelima, menjadi teman belajar yang asik bagi anak. Keenam, memotivasi anak dengan cara yang kreatif. Tips dan pendapat bersumber dari Kompas.com. Sekitar 8 bulan pandemi COVID-19 membuat anak-anak masih harus belajar di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tak hanya anak-anak yang dihadapkan pada tantangan belajar, orang tua pun mendapatkan tantangan saat membimbing anaknya ketika belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah survei oleh Tornato Foundation terkait pembelajaran jarak jauh, menunjukkan 3 masalah utama yang kerap dihadapi oleh orang tua ketika saat membimbing anaknya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas dari apa saja yang terjadi di dalam pelajaran atau sekolah selama masa pandemi ini. Nah, dari pendapat saya dan tipsnya tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya telah menemukan sumber. Nah, ini sumber dari Google. Ini ada beritanya, ada linknya, ini bisa dibaca aja. Nah, di dalam menghadapi sekolah yang secara daring selama 8 bulan ini, selama pandemi ini, tentu saja kita merasa bosan kan. Nah, membuat anak ini harus belajar itu mungkin susah. Namun ada 3 masalah yang ditemukan yang dilakukan oleh Tatano Foundation terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah,
sini saya akan langsung saja menjelaskan aturan-aturan baru, yaitu aturan yang terjadi selama pandemi ini inilah aturan baru pelaksanaan. Nah, saya akan membahas tentang pelaksanaan UAS dan PPDB tahun 2021. Nah, dikutip dari jpnn.com, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan aturan baru. Nah, pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS serta penerimaan peserta pendidik baru PPDB tahun 2021. Nah, aturan baru tersebut termaktub dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa penyebaran virus COVID-19. Nah, SE yang ditekan Mendikbud pada 1 Februari tahun 2021 ini menjelaskan dasar diterbitkannya aturan baru. Nah, mengingatnya penyebaran COVID-19 makin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian kalimat Mendikbud Nadiem Makarim dalam SE tersebut. Nah, dia menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diatur. Salah satunya tentang pelaksanaan kenaikan kelas dan PPDB tahun 2021. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ujian akhir semester atau UAS untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk satu portofolio berupa evaluasi atau nilai rapor, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan hasil perlombaan dan sebagainya. Dan selanjutnya 2, penugasan. Yang ketiga adalah tes secara luring atau daring, dan yang keempat adalah bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satu pendidikan B. Nah, UAS untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, sedangkan ketentuan pelaksanaan PPDB 2021 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik BRAN pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. B. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Semua ketentuan ini, lanjut Nadiem Makarim, dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 737 tahun 2020. Baiklah, itulah dari saya salah satu efek pembelajaran di era pandemi ini. Yang mana ialah UAS atau ujian akhir itu dihapuskan dan digantikan dengan tugas-tugas yang lain. Itu mungkin salah satunya ya. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian kalimat Mendikbud Nadiem Makarim dalam SE tersebut. Nah, dia menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diatur. Salah satunya tentang pelaksanaan kenaikan kelas dan PPDB tahun 2021. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah,
pertama, ujian akhir semester atau UAS untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk satu portofolio berupa evaluasi atau nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Dan selanjutnya, 2. Penugasan. Yang ketiga adalah tes secara luring atau daring, dan yang keempat adalah bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satu pendidikan B. UAS untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sedangkan ketentuan pelaksanaan PPDB 2021 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik BRAN pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. B. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Semua ketentuan ini lanjut Nadiem Makarim dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 737 tahun 2020. Baiklah, itulah dari saya salah satu efek pembelajaran di era pandemi ini, yang mana ialah UAS atau ujian akhir itu dihapuskan dan digantikan dengan tugas-tugas dan lain. Itu mungkin salah satunya ya. Baiklah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramrajendra Macan dari kelas 1951 KPIB dengan NIM 1920501042. Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan atau pendapat masing-masing mengenai hal yang berhubungan dengan efek dan dampak pada pendidikan di era pandemi COVID-19, yang mana semakin luas di berbagai negara. Di sini saya berpendapat bahwa dampak COVID-19 ini membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari PPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Pandemi juga menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Adapun contoh dari salah satu berita yang saya dapat dari sumber berita tribunnewsmaker.com yang judulnya Rencana Sekolah Tatap Muka Januari 2021 batal karena pandemi Covid masih merajalela. Ya, kabar akan segera dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah bagi para siswa sekolah dasar di 2021 tampaknya masih belum akan dilakukan. Kemendikbud lagi-lagi mengambil dua alternatif untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Para siswa kembali dihadapkan pada dua pilihan, belajar lewat televisi maupun secara daring. Maupun pembelajaran siswa sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020 atau 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memberikan program alternatif selain tatap muka. Program alternatif ini bertujuan mendukung pendidikan jarak jauh atau PJJ, diantaranya melalui program belajar dari rumah atau PDR yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia atau TVRI untuk jenjang pendidikan PAUD dan sekolah dasar. Tayangan tersebut akan dimulai dari bulan Januari bulan Maret 2021 dan hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 11.30, termasuk akses online di berbagai situs disediakan. PJJ sendiri masih terus diterapkan meski sudah ada surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran dan tahun akademik di masa COVID yang telah diumumkan 20 November 2020. Nah, itulah ketiga teman saya telah menjelaskan dan
mengeluarkan pendapatnya mengenai hal efek dan dampak pendidikan di era pandemi COVID-19. Di sini saya juga akan menjelaskan dan mengeluarkan pendapat saya, yaitu mengenai efek dan dampak pendidikan di era pandemi COVID-19, yaitu ada hal positif dan negatif dalam pendidikan selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Yang pertama itu anak memiliki banyak waktu di rumah bersama orang tuanya dan keluarganya. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi alat teknologi. Yang terakhir, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merusak atau mengganggu. Yang kedua, dampak negatifnya. Yang pertama adalah ancaman putus sekolah. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Dan yang kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang terakhir adalah anak kurang bersosialisasi. Nah, itulah dampak positif dan negatifnya. Menurut pendapat saya dari dampak dan positif tersebut, yang lebih efektif itu adalah tatap muka secara langsung antara murid dan guru. Kenapa? Jika seandainya separuh anak tidak mempunyai alat komunikasi, gimana caranya? Namun, ada beberapa yang punya alat komunikasi yang berupa Android. Gimana caranya mengatasinya? Itu memberikan atau mendatangi rumah anak tersebut. Bahkan yang jadi permasalahannya adalah di manakah dia tinggal. Nah, disitulah guru mulai khawatir dan tidak mau kemana-mana. Bahkan yang lebih efektif itu adalah kita sebagai guru, ya, sebagai guru harus belajar yang atau tahu di mana tata letak mahasiswa atau muridnya. Itu menurut saya ya ialah belajar efektif secara tatap muka itu yang lebih efektif. Nah, menurut saya. Tak hanya itu, banyak orang tua yang beresiko emosional untuk menghadapi anak tersebut. Bahkan, itulah kenapa banyak orang tuanya mengeluh dan bosan ingin tatap muka atau sekolah dibuka. Ada caranya, yaitu pemerintah harus memiliki rencana, yaitu jika tatap muka itu dilangsungkan, maka protokol kesehatan pun tetap harus ada. Nah, kenapa itu diadakan, yaitu protokol kesehatan itu mencegah agar virus-virus yang ada pada yang
di sekitar kita bakal tidak akan kena namanya virus, nah, atau bakteri yang bisa lekat pada kita. Nah, di sini saya menemukan sumber atau contoh dampak pendidikan di era pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini, yaitu dari sumber tribunnews.com yang berjudul Pandemi COVID-19, Ujian Nasional Madrasah Ditiadakan. Ini syarat kelulusannya. Kenapa? Itu dia belum bisa bertatap muka langsung karena kebanyakan yang bertambah yang mengalami COVID-19 itu makin banyak, makin menyebar. Nah, kenapa itu terjadi? Dalam sebuah tribunnews.com Jakarta, Kementerian Agama memastikan ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional UMBN tahun 2021 ditiadakan. Keputusan ini diambil dalam rangka ikut mencegah potensi penyebaran COVID-19. Keputusan itu berlaku untuk seluruh tingkatan sekolah baik madrasah Tasawiyah atau MTS maupun madrasah aliyah atau MA. Nah, di sini terdapat Dirjen Pendidikan Islam atau Pendis Muhammad Ali Ramdhani mengatakan keputusan ini selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud yang telah membatalkan ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan pada tahun 2021 nih guys. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus bisnis COVID-19. Nah, yang dikatakan oleh Ali Ramdhani melalui keterangan resminya yaitu UN di MTS dan MA ditiadakan. Kementerian Agama juga tidak melaksanakan UMBN. Nah, itulah kenapa keputusan ini diambil oleh semua sekolah-sekolah maupun yang ada pada Kemendikbud tersebut. Nah, dalam tersebut, bagaimana caranya kita mengatasi untuk belajar? Nah, tadi dikatakan penjelasan oleh teman saya tadi. Kenapa banyak yang bosan, ada yang tidak mengikuti pelajaran tersebut? Maka kita harus mengikuti semua pelajaran maupun yang telah diberikan tugas oleh guru maupun dosen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, salah satu beritanya dan pendapat saya tadi. Jika ada kata saya mohon maaf, dan juga kata-kata dari teman-teman saya tadi, saya wakilkan meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baiklah, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.